Oke, kali ini kita bakal belajar tentang pterygium. Kita lagi di stasiun mata dan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di meja belajar 101. Oke, kita pertama-tama mulai dulu ya. Oke, sebelumnya apa sih itu pterygium? Pterygium itu suatu jaringan fibrovaskular konjungtiva, tumbuhnya progresif, kemudian invasif, dan sifatnya degeneratif. Biasanya predileksinya itu terjadi di daerah dekat kantus atau bagian nasal, tapi dapat juga berasal dari daerah temporal. Dan bentuknya biasanya segitiga dengan puncaknya menuju kornea. Oke. Di epidemiologinya sendiri biasanya terjadi pada orang yang bekerja atau pada populasi seperti kelompok buruh, petani, nelayan, dan pekerjaan lain yang sifatnya terpapar dengan sinar matahari atau sinar UV. Dan ini seringkali terjadi dan kita jumpai di rumah sakit ataupun di klinik-klinik seperti itu. Oke, secara etiologinya sendiri, untuk etiologi pastinya belum diketahui. Tapi dari faktor resikonya, kemungkinan ada beberapa hal, seperti mekanisme imun, kemudian predisposisi dari genetik, usia lanjut, dan aktivitas di luar rumah, kemudian paparan udara, udara kering, kemudian suhu yang panas dan dingin, ataupun ada beberapa hal seperti infeksi virus seperti HPV dan juga herpes simplex. Di sini ternyata mempengaruhi terjadinya atau perkembangan terjadinya pterygium. Untuk patofisionya sendiri, di sini memang ketika paparan itu terjadi secara terus-menerus, proses-proses seperti degenerasi kolagen itu akan muncul dan terjadi pula hiperplasia jaringan konjungtivanya. Dan selanjutnya dia akan membentuk jaringan-jaringan granulasi di bawah epitel yang tumbuh ke arah kornea, di mana hal tersebut tuh juga terjadi oleh karena ada aktivasi dari TGF, kemudian sel-sel inflamatori lainnya, yang juga dimana ketika paparan itu terjadi secara terus-menerus dari faktor resiko, terjadi pula insufisiensi stem sel limbal atau stem sel limbus. Dan hal ini juga membentuk jaringan fibrovaskular yang progresif. Namun pada kasus tertentu seperti kasus pterygium yang rekuren, seperti telah dilakukan pembedahan, dari trauma pembedahan itu sendiri juga dapat memicu terjadinya pterygium. Awal mulanya itu adalah karena peningkatan proses-proses inflamasi, sel-sel inflamasi lainnya yang akan mempengaruhi proliferasi sel. Untuk manifestasi klinisnya sendiri, teman-teman, untuk subjektifnya pada pasien biasanya akan merasakan rasa seperti mengganjal, kemudian tampak sulit untuk melihat dan juga lakrimasi. Namun secara objektif ketika kita melakukan pemeriksaan fisik, kita dapat melihat apakah adanya mata merah, baik itu injeksi konjungtiva ataupun injeksi mata bagian lainnya. Dan kemudian juga ada visus turun apabila ini ditentukan oleh grade pterygium yang nanti kita akan bahas, di mana visus turun ini kita bisa nilai dari pemeriksaan Snellen chart dan juga pemeriksaan visus lainnya. Untuk jaringan fibrovaskular sendiri juga yang seperti nanti akan kita singgung ada di grade 1 sampai ke 4. Oke, ini adalah contoh-contoh grade-nya teman-teman. Jadi di sini ada 4 grade, di mana grade pertama di sini biasanya jaringan akan menutupi area skleranya ya. Jadi dia masih terbatas dalam limbus kornea saja, tidak melebihi limbus kornea. Dan yang grade kedua itu biasanya sudah melewati limbus kurang dari 2 mm biasanya. Dan untuk grade ketiga sendiri dia akan mencapai tepi pupil, teman-teman, ini tepi pupil, namun dia tidak akan menutupi pupil. Jika dia sampai menutupi pupil, dia berarti sudah di grade 4. Oke, ini contohnya teman-teman dari gambarannya. Jadi nanti teman-teman semisal menemui atau menjumpai pasien-pasien dengan pterygium, teman-teman akan melihat
bentuk jaringan fibrovaskular yang tumbuh seperti ini. Nih biasanya nih tadi sudah ya di grade 2 berarti ya teman-teman ya. Kemudian ini juga ada beberapa hal seperti injeksi konjungtiva ya teman-teman ya. Dan ini tidak selamanya bentuknya seperti segitiga utuh ya, tidak, jangan dibayangkan untuk bentuk segitiga itu sangat segitiga lancip. Terkadang seperti bentuk-bentuk seperti ini cukup lancip ya, tapi terkadang ada bentuk yang seperti ini agak landai seperti itu. Ini sudah menutupi, hampir mendekati pupil ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus jeli untuk melihat area kantus dan area pterygiumnya dia di grade berapa saja. Untuk diagnosis banding sendiri teman-teman biasanya di diagnosis banding atau dibandingkan dengan pseudopterygium, di mana pseudopterygium ini bisa dibedakan dengan prop test atau dilakukan seperti pengangkatan dengan tes sonde gitu ya. Jadi ketika ada prop test, untuk hasil pterygium sendiri dia akan negatif. Namun pada pseudopterygium dia akan hasilnya positif. Kenapa hasilnya bisa positif? Karena teman-teman sebenarnya pseudopterygium itu terjadi karena adanya perlekatan konjungtiva dengan kornea yang cacat. Biasanya ada gangguan kornea sebelumnya. Kemudian kalau pinguicula sendiri teman-teman, ini terjadi ada benjolan seperti warna agak sedikit kekuningan, dan juga biasanya dia berada di konjungtiva bulbi ya. Jadi dia itu akan bentuknya bulat dan tidak seperti menyelimuti seperti pterygium yang bentuknya segitiga. Oke, segitu aja teman-teman untuk belajar pterygium kali ini. Boleh teman-teman kasih saran dan juga masukan buat apa aja yang teman-teman butuhkan atau yang teman-teman pengen bahas. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.